Sakramen tobat. Saudara dan saudari kita yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan cinta dan kasih Allah. Namun kita juga rentan terhadap kelemahan dan dosa. Dosa dalam arti yang paling sederhana adalah tindakan atau kelalaian yang menyinggung Allah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dosa memisahkan kita dari Allah dan membuat jarak di antara kita. Di antara kita, yaitu antara kita dan Allah. Dan merusak hubungan kita dengan Allah, sumber kasih dan kehidupan, dan mengacaukan hubungan kita dengan diri sendiri, sesama, dan ciptaannya. Sakramen tobat juga dikenal sebagai sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi, adalah anugerah Allah yang luar biasa bagi kita untuk kembali kepadanya. Melalui sakramen ini, kita menerima pengampunan dan pemulihan dari dosa-dosa kita, serta kekuatan untuk hidup lebih kudus. Tobat bukanlah sekedar perasaan menyesal atau bersalah. Tobat adalah perubahan hati yang mendalam, sebuah perputaran yang membawa kita kembali kepada Allah. Ini adalah proses yang melibatkan 3 aspek penting. Yang pertama, pengakuan dosa, mengakui kesalahan dan mencari kebenaran. Memahami dosa, kita perlu memahami apa itu dosa dan bagaimana dosa kita menyinggung Allah dan sesama. Dosa bukan hanyalah penyelenggaraan hukum, pelanggaran hukum atau norma sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap kasih Allah dan hubungan kita dengannya. Mengenali dosa-dosa kita perlu jujur dan terbuka dengan diri sendiri tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak mudah untuk mengakui kesalahan diri sendiri, namun dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat mengenali dosa-dosa. Kita dapat mengenali dosa-dosa kita dan bersedia menghadapinya. Menyatakan dosa. Dosa dalam sakramen tobat, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada imam sebagai wakilnya. Pengakuan ini bukan sekedar daftar dosa, tapi juga kesempatan untuk mengungkapkan penyesalan dan tekad untuk berubah. Penyesalan yang sejati, menyesali dosa dan bertekad untuk berubah. Kesedihan akan menyinggung Allah. Penyesalan yang sejati bukan hanya sekedar rasa bersalah, tetapi kesedihan karena telah menyinggung Allah dan keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Kesedihan ini muncul dari pemahaman bahwa dosa telah melukai kasih Allah dan merusak hubungan kita dengannya. Rasa sakit karena dosa. Kita perlu merasakan sakit hati karena dosa-dosa kita telah melukai Allah dan sesama. Rasa sakit ini bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga rasa kehilangan dan penyesalan atas kerusakan yang telah kita timbulkan. Tekad untuk berubah. Penyesalan yang sejati mendorong kita untuk bertekad mengubah hidup kita dan menjauhi dosa. Tekad ini
bukan sekedar keinginan, tetapi juga usaha nyata untuk hidup lebih baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Tekad untuk berubah, membangun hidup baru dalam kasih, perubahan hati dan pikiran. Tobat melibatkan perubahan dalam cara kita berpikir, bertindak, dan cara kita berbicara, serta cara pandang kita kepada sesama. Kita perlu mengubah cara pandang kita tentang dosa, tentang Allah, dan tentang diri kita sendiri. Meninggalkan dosa, kita harus bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan dosa bukan hanya sekedar menghentikan tindakan dosa, tetapi juga mengubah pola pikir dan kebiasaan yang mengarah kepada dosa. Pemulihan hubungan. Tobat juga meninggalkan dosa. Pemulihan hubungan. Tobat juga melibatkan pemulihan hubungan yang rusak dengan orang lain yang telah kita sakiti, yang telah kita buat mentalnya hancur. Pemulihan ini memerlukan permintaan maaf yang tulus, pengampunan, dan usaha untuk membangun kembali hubungan yang sehat. Sakramen tobat, jalan menuju pemulihan dari persatuan dengan Allah. Sakramen tobat adalah tindakan gereja yang menuntun kita kembali kepada kasih Allah dan persatuan dengannya. Sakramen ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pertemuan dengan imam, bimbingan, dan pendampingan. Mencari imam. Carilah imam yang dapat mendengar pengakuan Anda. Imam adalah wakil Kristus yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa atas nama Allah. Menjelaskan keinginan untuk bertobat. Beritahu imam bahwa Anda ingin mengakui dosa Anda. Bersiaplah untuk berbagi dengan imam tentang dosa-dosa yang telah Anda perbuat dan apa tekad Anda untuk berubah. Pengakuan dosa dan penyesalan. Mengungkapkan dosa dan menunjukkan rasa penyesalan. Menyatakan dosa-dosa. Ceritakan dosa-dosa Anda atau dosa-dosa yang telah kita perbuat dengan jujur dan tulus. Beritahu imam berapa kali Anda melakukan dosa tersebut, bagaimana Anda merasakannya, dan apa yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Menunjukkan penyesalan. Tunjukkan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa Anda dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Penyesalan ini harus diungkapkan dengan kata-kata dan juga sikap hati yang sungguh-sungguh. Penebusan.
memperbaiki kesalahan dan menunjukkan tekad untuk berubah menjadi sarana pertobatan. Imam akan memberikan kita penebusan dosa, yaitu doa atau perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk memperbaiki dosa kita. Penebusan ini, dosa ini bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk menunjukkan tekad untuk berubah, membantu dalam proses perubahan. Penebusan dosa ini membantu kita untuk menunjukkan tekad kita untuk berubah dan memperbaharui kesalahan kita. Melalui penebusan dosa, kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik dan menjauhi hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Pengampunan, penerimaan rahmat Allah, dan pemulihan persatuan. Rahmat Allah, Imam akan memberikan kita pengampunan atas dosa-dosa atas nama Allah. Pengampunan ini adalah anugerah yang telah diberikan kepada Imam. Rahmat Allah ini, Imam akan memberikan kita pengampunan atas dosa-dosa atas nama Allah. Pengampunan ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa, yang melepaskan kita dari beban dosa dan mengembalikan kita kepada kasih-Nya. Ada juga beberapa manfaat sakramen tobat. Ya, sakramen tobat adalah anugerah besar dari Allah untuk kita. Melalui sakramen ini, kita dapat memperoleh banyak manfaat. Yaitu pengampunan dosa, pemulihan persatuan dengan Allah. Dosa yang telah memisahkan kita dari Allah. Melalui sakramen tobat ini, kita dipanggil untuk atau mengembalikan kita kepada Allah, untuk bersatu dengannya, membangun kembali hubungan yang telah rusak, yang telah rentang, dan mendekatkan kita kepada sumber kasih dan kehidupan. Kesehatan jiwa, mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan, membawa ketenangan bagi jiwa dan pembebasan diri dari dosa. Kita merasakan damai sejahtera dan kebebasan dari rasa bersalah dan penyesalan. Kekuatan untuk hidup kudus. Sakramen tobat memberi kita kekuatan dan rahmat untuk lebih kudus dan setia kepada Allah. Kita menerima rahmat untuk mengatasi godaan melawan kejahatan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pembaharuan rohani. Sakramen tobat membantu kita untuk tumbuh dalam iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita menerima rahmat untuk semakin mengenal Allah, mencintai dan melayaninya dengan tulus. Persiapan untuk sakramen tobat, mempersiapkan diri untuk menemui Allah. Persiapan untuk sakramen tobat adalah proses penting yang membantu kita dan menerima rahmat Allah dengan lebih penuh. Ada beberapa cara untuk mempersiapkan diri. Berdoa dan renungkan kehidupan.
kita. Mintalah bimbingan Roh Kudus untuk membuka mata hati Anda terhadap mata hati kita terhadap dosa-dosa kita. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita mengenali dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, dan bertekad untuk berubah. Pertimbangkan 10 perintah Allah dan 7 dosa pokok. Gunakan pedoman ini untuk membantu Anda mengingat dosa-dosa Anda. Dosa-dosa kita, 10 perintah dan 7 dosa pokok merupakan pedoman moral yang membantu kita untuk memahami dosa-dosa dan menjauhinya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada area dalam hidup kita yang membutuhkan pertobatan? Dosa apa yang sering kita lakukan? Dosa apa yang membuat saya jatuh dalam dosa? Apa yang menghalangi saya untuk mendekat kepada Allah? Buatlah keputusan meninggalkan dosa. Berjanjilah kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Keputusan ini harus diiringi dengan tekad yang kuat dan usaha untuk mengubah hidup. Tetapkan rencana untuk lebih baik. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu kita mengatasi godaan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Rencana ini harus realistis dan dapat dicapai dan harus melibatkan usaha nyata untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir. Carilah dukungan dari orang lain. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau imam tentang perjuangan kita dan meminta dukungan mereka. Dukungan dari orang lain dapat membantu kita untuk tetap kuat dan dalam tekad kita untuk berubah. Menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam kasih Allah. Sakramen tobat adalah anugerah yang paling besar dari Allah untuk kita. Melalui sakramen ini, kita dapat memperoleh pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Allah, dan kekuatan untuk hidup kudus. Marilah kita memanfaatkan sakramen ini dengan penuh iman dan kerendahan.